Assalamualaikum Sip. warahmatullahi Sobat Republika. Kembali lagi di News Story. Kali ini News Story sedikit berbeda karena kita akan membahas kompetisi di Indonesia. Karena di Indonesia kompetisi olahraga ya. Kompetisi olahraga di Indonesia kan ada tiga yang besar ya. Ada Liga 1, ada IBL di basket, dan ada Proliga di volley. Namun karena adanya pandemi, ketiga kompetisi ini terpaksa dihentikan hingga waktu yang belum ditentukan. Nah, untuk mengulik hal ini lebih jauh, saya sudah ditemani dengan Mas Nurul Hamami, wartawan senior dari Republika. Apa kabar Mas Nurul? Alhamdulillah, Pian. Baik. Gimana kabar Pian? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Mas. Mas, langsung aja nih. Gimana ya Mas Alhamdulillah. kompetisi kondisi kompetisi di Indonesia saat ini? Iya, kalau kita ngitung dari mulai diumumkan bahwa COVID-19 menjadi bencana nasional dan diumumkan ada kasus pertama di Indonesia di bulan Maret ya, awal Maret tahun lalu, Iya, 2020. Dan sekarang udah mau awal Maret lagi, berarti udah setahun. ya udah Mas tahun Mas. Nah, artinya memang hingar-bingar kompetisi di stadion-stadion itu udah lama sepi, udah tidak ada lagi, dan artinya memang sudah setahun ini para penggila olahraga di kita di Indonesia, baik itu di sepak bola, di bulu tangkis, di voli maupun di bola basket, itu sudah tidak udah kangen kayaknya ya, udah rindu untuk melihat lagi apa tim-tim favoritnya berlaga lagi gitu. Tapi karena memang pandeminya juga belum usai, jadi agak repot juga gitu kan. Ibaratnya kalau apa maju kena mundur kena gitu. Kalau film-film warkop zaman dulu gitu ya, maju Serba kena salah ya. mundur kena. Kalau serba salah. Tapi saya kira gini, apapun ya the show must go on ya. Artinya kita juga nggak boleh terlalu larut dalam suasana yang pandemi yang kita nggak tahu akhirnya gitu ya. Kan WHO sendiri juga belum belum bisa memastikan kapan ini ujungnya nih dari pandemi ini gitu kan. Nah kalau kita terus larut dalam suasana seperti itu nggak akan ada kompetisi gitu ya kan. Hmm. Artinya memang kita mesti mulai tahun 2021 ini setelah setahun kita vakum, ya kita harus seluruh kegiatan-kegiatan olahraga, baik itu kompetisi-kompetisi maupun yang sifatnya nasional ataupun internasional ya harus harus berjalan pendapat saya. Artinya dengan tetap tidak mengabaikan Protokol kesehatan. prokes ya, Iya. prokes yang sangat ketat. Nah, Ya paling tidak, ya gimana? terbaru kan ini Mas, Piala Menpora nih yang kabarnya udah dapat izin Iya setelah iya setelah 4 kali ya Pak Muhammad Irawan itu mengajukan izin, namun baru kali ini nih iya. akhirnya dapat Akhirnya ya, izin insya menyelenggarakan Allah setelah terlaksana ya. pergantian Iya Kapolri kan. betul Akhirnya betul PSSI betul. mendapatkan izin di bulan Maret nanti ada Piala Menpora. Nah, Mm-mm. menurut Mas Nurul sendiri nih gimana nih persiapan dari tim-tim Liga 1 menghadapi pramusim lah dibilangnya. Iya, kalau saya lihat di kabar-kabar yang dimuat di beberapa media, termasuk di Republika sendiri ya, kita lihat bagaimana tim-tim yang akan bertanding di Piala Menpora juga sudah menyiapkan diri ya, mereka antusias juga gitu. Setelah lama tidak ada gelaran kompetisi, yang tadinya rencana akan apa dilanjutkan waktu itu ya, Liga Satunya di bulan September atau Oktober September. gitu, tapi kemudian karena wabahnya malah makin tinggi, Hmm, akhirnya kan jadi batal lagi dan sekarang akhirnya akan ada praliga sebetulnya ya, Praliga. karena Piala Menpora sebagai ajang uji coba apakah PSSI bisa menyelenggarakan kegiatan ini di masa pandemi gitu. Kalau ini lolos, saya kira kepolisian juga akan lebih longgar untuk memberikan izin selanjutnya. Nah, kalau kita lihat memang tim-tim semua yang akan berlaga kalau nggak salah 18 klub ya, Ya, tim yang akan berlaga di dari Piala Menpora ya. divisi utama semua. Iya, jadi mereka sudah menyiapkan diri gitu. Jadi ini memang disambut dengan antusias sekali, walaupun memang
ada beberapa tim yang mengajukan usulan-usulan bagaimana, misalnya kayak seperti apa Persib Bandung ya kan mengajukan bagaimana karena ini udah lama nggak berkompetisi pemain, uh, kita adakan pergantian pemain sampai 8 orang boleh gitu ya. Terus ada jeda sebentar gitu kan di tengah-tengah 1 kali 45 menitnya ya, ini boleh-boleh aja bisa diatur, tapi masalahnya adalah yang perlu diperhatikan oleh penyelenggara dan juga pihak klub terutama ya, karena mereka yang ada terlibat langsung di dalamnya adalah uh, protokol kesehatan itu yang harus dipatuhi gitu ya, bagaimana supaya betul-betul baik itu penyelenggara yang berada di luar stadion, artinya di luar lapangan, dan pemain yang berada di dalam lapangan betul-betul sudah steril, sudah betul-betul zona hijau, mereka tidak ada yang terpapar oleh COVID. Jangan sampai ada satu pemain aja masuk ke lapangan itu bisa 20 yang lainnya bisa kena juga itu. Kalau dia sudah ada di situ ada satu aja gitu kan, karena kan penularannya cepat sekali ya dari droplet, apalagi kalau kita olahragawan kan pasti banyak teriak-teriak kan, minta umpan dari temennya atau bagaimana. Sementara juga di sisi penyelenggara juga jangan sampai ada terpapar juga. Di situ juga memang perlu perhatian serius dan perlu tindakan yang ekstra keras dari penyelenggara agar mereka tidak ada satupun pihak penyelenggara yang juga terpapar gitu. Memang harus ada mengikuti protokol kesehatan yang ketat termasuk tes PCR-nya ya. Jadi sebelum laga itu ada tes PCR, kemudian jauh sebelumnya juga mungkin ada karantina bagi panitia penyelenggara. Jadi nggak bisa tuh panitia penyelenggaranya dia pulang pergi ke rumah ke stadion gitu. Nanti terpapar di jalanan. Iya, harusnya dia ditempatkan memang di karantina. Nah, itu udah bagus. Saya dengar ada rencana seperti itu juga, seperti yang dilaksanakan di IBL juga punya rencana seperti itu. Jadi karantina di satu tempat, baru kemudian nanti mereka benar-benar diketahui bahwa mereka sudah steril, sudah tidak terpapar oleh COVID. Jadi baru bisa masuk ke arena pertandingan. Bisa kalau panitia bisa langsung ke pos-pos ini mereka, pos-pos tugas mereka, dan pemain bisa langsung masuk ke arena pertandingannya. Gitu. Saya kira Mas, kuncinya di situ ya, Vian ya. Iya, kalau kan tadi menyinggung PCR, Mas. Nah, kendalanya pun di luar kompetisi PCR sendiri di Indonesia masih belum merata. Nah, itu nanti bagaimana Mas penerapannya saat kompetisi? Karena kan tes PCR sendiri kan jumlahnya nggak di Indonesia kita ketahui sampai sekarang tidak menyeluruh merata gitu, Mas. Nah, itu untuk mengatasi itu ya, bagaimana, Mas? Kalau tes PCR mungkin nggak ada kendala ya menurut saya ya. Artinya tergantung nanti peralatannya dan tenaga kesehatannya yang akan melakukan tesnya. Mungkin kalau yang masih belum merata yang dimaksud adalah vaksin ya, karena memang belum semua bisa dapat proses vaksinasi, karena dengan jumlah vaksin yang baru masuk ke Indonesia baru sampai bulan Februari ini sekitar 3 sampai 5 juta, kan memang belum semua bisa tervaksinasi. Tapi kalau tes PCR memang kapanpun sebetulnya sudah bisa gitu dilakukan gitu, asal memang tadi saya bilang ada kendala juga dengan tes PCR yang sering gitu kan, berarti memang akan berbiaya tinggi juga memang ini. Bayangkan saja setiap hari misalnya sampai 2-3 kali harus di PCR gitu kan. Sehari misalnya pagi di tes PCR dia oke, terus kemudian masuk ke dalam lapangan tes PCR lagi, benar-benar memang udah benar-benar tidak terpapar gitu kan. Kan kalau tes PCR kan bisa cepat juga, ada yang bisa cepat hasilnya bisa diketahui. Paling tidak minimal dengan tes antigen saja sudah ketahuan bisa dalam waktu yang setengah jam kan, antigen sudah bisa kita ketahui hasilnya. Dan antigen ini kan biasanya hampir pastilah kalau antigennya positif, biasanya dia di tes PCR lagi, tes swab PCR-nya dia positif lagi biasanya begitu. Nah, memang itu di situ tantangan sih sebetulnya ya, bukan kendala ya. Tapi bagi ngelihat penyelenggara kondisinya dan bisa juga ya, bagi Mas? tim-tim. Kalau melihat kondisinya saya kira bisa ya, kenapa enggak ya? Karena kalau kita ngambil contoh di luar negeri ya, kan liga-liga Eropa juga sejak bulan
Agustus itu sudah pada jalan lagi kan. Walau memang yang stop itu kalau saya perhatikan dan nggak salah Belanda ya, Liga Belanda betul-betul seperti Liga Indonesia dia stop ya. dan tidak ada kelanjutannya lagi gitu. Dan jadi musim kemarin nggak ada juaranya kan Liga Belanda sama seperti di Liga Indonesia kan. Nah kalau yang liga-liga lain kan ada kan Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Prancis kan jalan semua kan, Liga Italia dan ada juaranya ya. Dan mereka tanpa penonton kan memang. Jadi memang sangat ketat dan itu bisa terlaksana. Itu bisa saya kira bisa kita contoh ya. Artinya memang ya ini bagus pihak penyelenggara dalam hal ini PSSI juga sudah mencanangkan bahwa kegiatan kompetisi selama pandemi tidak akan ada penonton gitu. Walaupun memang di beberapa negara ASEAN sih kemarin waktu mereka melanjutkan kompetisinya ada juga ya yang ada penontonnya dibolehkan sampai 10% gitu, kursi boleh ditempati. Tapi memang mereka negara-negara yang jumlah terpapar positif COVID-19-nya rendah. Gitu. Berarti dan kan ya 10%, kalau angka 10%, kalau dari kalau kondisi, angka 10% kan, ya gimana? Ya, dilanjut dulu nggak apa Mas? Ya, jadi kalau angka 10% tadi saya bilang ya itu kan rendah ya, kalau kapasitas tempat duduknya 20.000 ya kan, mungkin 10% berarti kan cuma 2.000, jadi bisa dialokasikan ke tempat-tempat yang renggang-renggang jaraknya penonton gitu ya. Kalau di Indonesia memang susah ya, karena kita kan penontonnya betul-betul banyak. Di stadion kita kan rata-rata di atas 30.000 ya kan, home base-nya tim kita ini kan rata-rata di atas 30.000 ini ya tempat duduknya. Jadi kalau dibatasi susah juga ya, belum lagi nanti yang ada di luar gitu kan terjadi kerumunan lagi. Gitu Vian. Ya, nah berarti kan kalau dilihat, jadi harusnya bisa. Ya kalau dilihat kondisinya bisa ya. Lalu kenapa sih Mas izin tuh kayak susah banget gitu didapatkan? Iya, karena pemerintah betul-betul hati-hati ya dalam hal ini. Tentu pihak kepolisian ya, dari Polri sebagai pihak yang pemberi izin nggak bisa seenaknya juga gitu, nggak bisa terlalu gampang memberi izin kalau melihat kondisinya misalnya COVID-nya lagi tinggi penyebarannya. Sekarang kan kita angka penyebaran kita masih 9 ribuan ke atas setiap harinya kan. Kan kalau dilihat dari situ kan sebetulnya masih tinggi ya Indonesia. Nah, ya memang polisi harus hati-hati sebagai pihak yang memberikan izin gitu kan, sampai terjadi klaster sepak bola kan. Waduh, itu yang perlu diinikan. Makanya ini mungkin ujian juga atau tes lah ya, uji coba bagi PSSI untuk Piala Menpora, bisa nggak mereka melaksanakan dengan protokol kesehatan yang cukup ketat dan tanpa penonton. Ya, kalau di situ lulus, saya kira pihak kepolisian atau pihak-pihak yang memberi izin, termasuk Pemda, ya akan memberikan izin pastilah ya. Karena kan selain kepolisian juga pihak-pihak Pemda setempat ya, kalau kita nanti liganya, misalnya Liga 1 akan berputar di beberapa kota aja atau memang tetap home and away gitu kan. Pasti kan kota-kota yang menjadi home base-nya klub-klub tersebut juga punya kepentingan untuk memberi izin atau tidak memberi izin kan. Gitu. Tapi kalau mereka melihat bagus, positif, ternyata pihak penyelenggara PT Liga Indonesia bisa menyelenggarakan dengan baik di Piala Menpora misalnya nanti, itu nilai baik juga, nilai plus buat penyelenggara, dan kedepannya Liga Indonesia 1, Liga 2 jadi bisa bergulir gitu kan, dengan belajar dari kemampuan penyelenggaraan Piala Menpora. Berarti bisa gitu, dibilang ya. Piala Menpora itu nanti jadi gerbang ya Mas, gerbang buat kompetisi lain untuk melaksanakan gitu ya, kompetisi bergulir. Betul. Ya, iya betul sekali. Iya. Jadi ini harusnya menjadi ajang yang harus diseriusi oleh pihak PSSI agar penyelenggaraan di Liga 1 yang insya Allah sih katanya kalau ini sukses, Piala Menpora berhasil dan Polri bisa memberi lampu hijau lagi, kan habis Lebaran udah bisa bergulir lagi Liga 1 kan, gitu kan. Jadi ini kan Liga ini bulan Maret bergulir sampai mau bulan puasa kalau nggak salah ya.
jadwalnya sih. Bulan puasa udah final, kemudian selama puasa libur, setelah Lebaran libur sebulan baru kompetisi Liga 1 bergulir dan diikuti nanti sebulan atau 2 bulan kemudian Liga 2 bergulir juga. Gitu. Ini memang kabar yang menggembirakan sebetulnya buat fans-fans sepak bola. Setelah mereka selama setahun nggak bisa melihat tim-tim kesayangannya berlaga dan juga kita juga nggak tahu tim mana sekarang yang paling bagus di Indonesia kan kita jadi nggak tahu juga dalam setahun terakhir ini vakum kan gitu. Nah kalau di kompetisi lain Mas seperti di IBL kesiapannya seperti apa Mas? Kalau IBL ya kan mereka ditunda lagi ya. Tadinya kan jadwal awalnya kalau nggak salah mereka akan bergulir lagi di bulan Januari ya. Januari sampai Maret. Tapi karena melihat kondisi pada saat bulan Januari kembali tinggi penyebaran kasus COVID-19 ini, jadi pihak IBL juga akhirnya mengikuti ini program pemerintah kan PSBB-nya ditingkatkan jadi PPKM kan ya, pembatasan kegiatan masyarakat. Iya, jadi di situ akhirnya sebetulnya mereka sudah melaksanakan sebetulnya tuh bubble pertama ya, tahap pertamanya bahwa akan ada karantina dan ada tes PCR sekaligus buat penyelenggara dan tim-tim yang akan berlaga. Tapi melihat perkembangannya seperti itu akhirnya ditunda lagi. Kayaknya habis kemungkinan mereka kalau nggak salah pertemuan mereka terakhir tim IBL itu akan memutar kompetisinya sekitar bulan akhir Maret mungkin kemungkinan ya gitu karena kan ini harusnya Januari sudah bergulir tapi kemudian nggak jadi gitu kan sistem yang mereka sebenarnya sudah menyiapkan sistem gelembung itu dia jadi sistem bubble tadi jadi ada tahapan gelombang-gelombang untuk persiapannya termasuk persiapan tes PCR-nya itu gitu. Jadi nggak boleh nanti betul-betul mereka begitu masuk ke laga di mana tuh penyelenggaranya di Kelapa Gading ya di Mahaka itu ya kalau nggak salah ya di Mahaka situ Mahaka Sport Center itu. Jadi udah betul-betul di situ orang-orang yang bebas dari penyakit COVID-19 termasuk ya office boy segala macam gitu artinya yang bagian-bagian bersih gitu nggak boleh ada yang terpapar gitu terutama tentu saja pemain karena mereka nanti akan berdekatan ya. Iya. Nah kalau dari induknya sendiri Mas dari Perbasi sendiri udah ada apa aja Mas persiapannya? Perkembangan terakhirnya sih saya nggak terlalu tahu lagi update-nya tapi yang terakhir itu memang di awal Februari kemarin ya mereka akan menunda sampai akhir Maret memang mengikuti itu imbauan pemerintah bahwa peningkatan PPKM itu ya. Ya mudah-mudahan sih memang seperti harapannya sebetulnya dari PT IBL sendiri sebetulnya mereka sudah punya program, sudah punya persiapan untuk melaksanakan itu. Nah, tapi karena kemarin itu di bulan Januari meninggi lagi COVID-19 di Indonesia, jadi mereka terpaksa menunda lagi gitu sampai rencananya memang sampai akhir Maret ini gitu atau awal Maret lah gitu. Kalau NBA sendiri kan sudah jalan ya, Bang. Nah, apakah kita bisa mencontoh apa yang sudah dilakukan NBA gitu, Mas? Iya seperti di sepak bola ya. Jadi memang nggak ada salahnya dan harus sebetulnya kita mencontoh negara-negara yang sudah bisa menyelenggarakan kompetisi di tengah pandemi gitu ya. Bahwa misalnya kayak tadi saya sebutkan kalau di sepak bola di liga-liga Eropa tuh sudah mulai bergulir ya kan. Bahkan sekarang sudah masuk ke pekan keberapa ya yang liga Inggris kalau di liga Inggris itu ada di pekan hampir 25. Setengah musim habis ya pekan 25 ya pekan 25 kalau liga Inggris betul. Nah itu jadi udah lumayan gitu dan bisa gitu tanpa penonton gitu nah harusnya kita bisa mencontoh lah setidaknya yang paling gampang kita lihat ya di sepak bola ya itu kan sebetulnya malah lebih dasar karena melibatkan di lapangan aja 22 pemain kan. Nah, kalau penyelenggaranya juga banyak dan juga kalau dia ada penonton sebetulnya lebih banyak gitu. Nah, itu harusnya bisa
bisa lebih ini ya. Terus kemarin juga kita lihat Thailand bisa ya menyelenggarakan itu Bisa. sukses ya, bulu tangkis ya. Master. Thailand Open 1 dan Thailand Open 2, terus BWF putaran final BWF-nya juga di sana kan tiga turnamen dalam 3 minggu berturut-turut dan sukses Thailand, artinya ya bagus, dan mereka ketat sekali kan, begitu ada pemain yang baru sampai seperti pemain dari India tuh, padahal sudah sampai di Bangkok, tapi begitu di Bangkok, waktu di India ke Bangkok tes memang dia negatif, Negatif. tapi begitu sampai Bangkok Positif. kan harus dites lagi sama panitia, dites lagi positif, nah dia dipulangin, nggak boleh itu, dan teman sekamarnya juga harus pulang meskipun dia negatif gitu kan, karena kan belum tentu dia pada saat itu dia negatif, tapi kan Inkubasi proses ya. inkubasinya baru ketahuannya nanti kan di hari kelima biasanya kan, H+4, H+5. daripada pemain lain bisa terpapar, akhirnya kan pemain tersebut dipulangin gitu. Termasuk kayak di kita kan tadinya Kevin juga udah siap Ya. berangkat gitu kan, tes Jadi sepi terakhir ya. di Jakarta ternyata positif, nah, akhirnya nggak berangkat kan gitu. Jadi sepi. Jadi itu pelajaran sebetulnya ya, apalagi Oh, kayak negara Thailand gitu kan masih masih serumpun sama kita, masih negara tetangga, harusnya kita bisa lah melaksanakan kompetisi-kompetisi olahraga, baik itu di Liga 1 sepak bola atau di IBL untuk basket, atau satu lagi di Proliga gitu. Wah, ini kan juga Proliga juga banyak sekali ini penggemarnya ya, kok udah lama nih nggak ada ini kompetisi gitu ya. iya, Dan iya, pihak iya. Proliga sendiri kan kalau dari manajemen Proliganya sebetulnya juga udah siap, sama dia seperti IBL sebetulnya. Jadi mengikuti apa perkembangan terbarunya dari pemerintah mengenai perkembangan penularan COVID itu, ketika tinggi, jadi mereka harus apa namanya menunda gitu. Harusnya kan mereka juga di bulan Januari Februari ini sudah bergulir sebetulnya itu Proliga ya. Tapi Harusnya ya. karena itu tadi, ya karena tinggi lagi di bulan Januari, akhirnya mereka tunda lagi. Dan kemarin yang waktu kita lihat di webinar yang dilaksanakan oleh CEO PWI ya, itu kan juga dari manajemen Proliga juga ditampilkan sebagai narasumber dan mengatakan ya kondisinya seperti itu. Sebetulnya mereka sudah menyiapkan juga program-program, tapi ya karena kondisi COVID yang tidak ini bersahabat, jadi harus ditunda lagi. Dan memang dampaknya kata direkturnya manajemen Proliga tuh ya nanti ke arahnya memang ke sponsor gitu ya, dengan tidak ada penonton, dengan sudah lama tidak berkompetisi, ya sponsor mungkin juga akan pikir-pikir. Nah, ini yang harus dicarikan solusinya juga oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga ya, bagaimana bisa membantu menjembatani lah, menjadi mediator antara pihak pemerintah dan pihak swasta dengan penyelenggaraan olahraga di Indonesia. Ya bisa aja kan, siapa tahu ya pemerintah bisa menggait pihak swasta yang memang ya dalam tanda petik itu sangat apa namanya dengan olahraga sangat komit sekali gitu, atau bisa mengajak ya harus BUMN gitu ya, bisa mensponsori kegiatan-kegiatan kompetisi olahraga yang sekarang memang mungkin lagi sepi sponsor gitu ya. Apalagi alhamdulillah kan Menteri BUMN kita kan emang orang olahraga ya gitu ya. Ah, Beliau latar pernah belakang menjadi olahraga ketua kental ya. Olimpiade, ya, pernah menjadi ketua Olimpiade Indonesia, pernah jadi ketua Asian Games, pokoknya lebih mengetahui lah sebetulnya bagaimana kondisi olahraga di Indonesia tanpa sponsor. Ya Mas mungkin berarti beliau bisa mendorong supaya BUMN berbakti bagimu negeri, biar olahraga hidup lagi ya Mas ya. hidup lagi ya. Jadi nggak hanya di infrastruktur, tapi juga olahraga juga bisa hidup kan. Olahraga kan sebetulnya kan itu ya apa namanya kebanggaan bangsa ya, kebanggaan bangsa, dan membangun bangsa itu juga dari olahraga gitu kan. Mas berarti secara garis besar ini bisa ya dijalanin ya semuanya ya. Asal tinggal komitmen Iya, bersama aja ya. insya Allah bisa. Dan Tinggal saya kira para petinggi di organisasi olahraga di kita yang
biasa menggelar kompetisi-kompetisi besar seperti PSSI dengan PT Liga Indonesianya, kemudian di IBL dengan Perbasi dengan PT IBL-nya, kemudian apa namanya PBVSI dengan Proliganya, atau juga badminton PBSI ya dengan dua turnamen besar yang ada di kita. Kan harusnya juga PBSI menyelenggarakan di bulan bulan Juni ya, Indonesia Master dan Indonesia Open itu, tapi juga tertunda juga itu karena memang jadwal yang di Malaysia sama Singapura mundur. Jadi dia menggeser jadwal yang ada di Indonesia, tapi belum ketahuan kapan kembalinya. Saya kira harusnya bisa gitu dengan satu tadi protokol kesehatan betul-betul dijalankan secara disiplin, baik itu oleh pihak klub maupun oleh pihak penyelenggara. maupun Dan ya penonton. saya kira kalau penonton, saya kira dengan kondisi yang saat ini ya memang yang paling amannya kita tanpa penonton dulu, Vian. Iya, tapi kan Kalau udah kemarin yang pas PSSI kan dilarang nobar juga. Nah, takutnya kan nanti masyarakat ada nobar. betul. Ya, jadi kan harus diingatkan juga. Nah, betul. Iya, itu termasuk nobar ataupun pemain-pemain pemain maksud saya penonton-penonton yang datang ke stadion gitu. Walaupun nggak Iya, boleh masuk ke dalam, tapi nggak mereka boleh. kumpul di luar. Saya kira itu juga harusnya nanti harus ditangkal, artinya dalam radius berapa kilometer dari luar stadion itu harus dijaga juga oleh polisi supaya nggak ada kerumunan. Kan bisa aja namanya fans-fans yang cinta mati sama Iya, klubnya ya. Oh, itu yuk yang kita datang, pokoknya kita ngumpul di luar stadion gitu kan. itu ya. Gawat itu, nggak boleh ya. Itu memang menjadi tugas yang sangat berat juga buat pihak keamanan, dalam hal ini pihak kepolisian. Makanya mereka juga wanti-wanti dan sangat hati-hati sekali mengeluarkan izinnya. Siap, siap, siap. Oke, Mas Gitu, Nurul, Pian ya. terima kasih banyak banget nih sharingnya. Sangat memberi insight. Siap ya. Waktu juala yang akhirnya Iya, memisahkan obrolan kita. Mas sama-sama. Nurul, terima kasih. Sobat Republika, demikianlah sharing mengenai kompetisi di Indonesia. Sampai bertemu di news story berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.